punya Y itu ada X, ada W, kemudian di dalam X itu ada W, maka rata-rata yang ditanya derivatif totalnya itu adalah DY per DW. Ini kan punya anak 2. Si anak 1, saya punya anak 2, laki perempuan. Kemudian anak yang 1 itu sudah punya anak lagi. Misalkan X itu perempuan, W itu laki, dia punya anak laki-laki. Makanya pertanyaannya, berapakah turunan terhadap anak laki? Makanya yang keluar DY per DW. Caranya gimana? Karena di Y itu ada 2 fungsi X sama W, maka kamu parsialkan dulu terhadap X, kemudian X-nya kamu diferensial terhadap W. Yang ini juga sama, derivatifnya terhadap W, udah gitu baru didiferensialkan W per W. Ini kan nilainya sama dengan 1. Makanya bisa ditulis jadi del F per del X dx per dw ditambah dengan del F per del W selesai. Karena dw per dw nilainya sama dengan 1. Misalkan saya punya Y, kemudian fungsinya adalah P dan Q, maka derivatifnya gimana? Derivatif totalnya berarti dy sama dengan del F per del P. dp per dp. Begitu atau bagaimana? Kalau misalkan anaknya hanya 2, dia belum punya, saya ganti layar aja ya, tidak di sini ya. Saya ganti layar saja. Oh, ini ada sudah. Gimana kalau misalkan saya punya anak 2 tapi belum punya cucu. Hanya Y sama dengan F X, Y atau Y sama dengan F P, Q misalkan seperti itu. Berarti derivatif totalnya berapa? dy sama dengan del y per del x dx ditambah dengan del y per del y dy. Kalau yang di atas. Jadi fungsi y, ini kamu pakai y boleh, pakai f boleh ya. Karena y kan dalamnya fungsi fx y toh. Ini kamu ganti f boleh, kamu ganti x pakai y boleh, terserah sama saja. Karena Y sama F ini sama. Anaknya 2 X sama Y. Jadi turunan parsial terhadap X, dx. Kemudian turunan parsial terhadap Y, dy. Kalau anaknya X sama Y. Kalau dp, anaknya P sama Q. Berarti dy sama dengan del Y per del P dp ditambah dengan del Y per del Q dq. Gitu ya. Tergantung anaknya. Tapi kalau yang tadi dia sudah punya anak lagi, berarti ininya jelas terhadap siapa. sorry. Jadi terhadap siapa? Kalau ini kan X anaknya W, maka di sini ketemunya DW. Kalau misalkan misalkan X-nya ini sudah punya anak, misalkan X-nya sudah punya anak, dalam kurung adalah X misalkan. Berarti yang kamu dapat adalah DY per DX. Sebagai contoh ya tadi, saya punya Z. Z ini kan fungsinya X sama Y. Jadi kalau saya tulis gini, Z fungsinya adalah X, Y. Tapi si Y itu punya anak X. Maka ditanya, DZ per DX-nya berapa? Karena Y kan anaknya X toh. DZ kalau misalkan ini enggak ada, ya berarti pertanyaannya tadi, DZ sama dengan
del Z per del X dx ditambah del Z per del Y dy. Itu derivatif totalnya, andaikan dia tidak punya anak ini. Belum punya cucu ya, si Y belum punya anak, berarti belum punya cucu. Kamu kalau disuruh nyari derivatif totalnya ini, dz per sama dengan del Z per del X dx ditambah del Z per del Y dy. Karena dia sudah punya cucu, makanya menjadi dx. Kalau dx berarti semua di belakangnya harus sama, dibagi dengan dx semua. Begitu. Ya, kembali ke soal. Kalau Z sama dengan 2X ditambah X min Y, di mana Y itu adalah 3X kuadrat, maka DZ-nya berapa? DZ-nya adalah del Z per del X dx ditambah dengan del Z per del Y dy ditambah dengan del Z per del X dx. Jadi apa namanya? Kamu sesuaikan dengan fungsinya. Karena ini Z sudah punya cucu, maka yang dicari adalah Zx itu kan del Z per del X toh. Zx itu adalah del Z per del X. Dx per dx ini nilainya 1. Zy itu juga sama. Zy itu adalah del Z per del Y. Kalikan dy per dx. Lah del Z per del X, kamu lihat fungsi di depan ini. Artinya kita parsialkan terhadap X. Kalau parsialkan terhadap X berarti Y itu adalah konstanta. Turunannya konstanta itu apa? 0. Makanya turunannya 2X dapatnya 2. Turunannya XY itu dapatnya Y. Kenapa? Konstanta turunannya X-nya 1. Sedangkan Y kuadrat turunannya 0 karena dia konstanta. Beda kalau del Z per del Y, yang konstanta siapa? X. Berarti turunannya 2X itu nilainya 0. Nah, kalau XY saya parsialkan terhadap Y, yang konstanta kan X. X-nya saya tulis. Turunannya Y berapa? 1. Yang min Y kuadrat turunannya adalah 2Y. Negatif. ZX, ZY ketemu. Lah DY per DX itu apa? Diferensial dari Y terhadap X. Turunan pertama 6X kuadrat. Berapa turunannya? Turunannya 3X kuadrat berapa? 6X. Sehingga DZ per DX sama dengan ZX. DX per DX nilainya 1. Ini ZY. Yang belakang itu adalah dy per dx. Di sini karena nilainya dx per dx sama dengan 1, maka tidak ditulis. Hasil akhirnya yang belakang. Bisa diterima? Halo? Bisa diterima? Halo? Bisa diterima apa ndak kok gak ada suarane? Gak krungu ta iki? Dengar masih sedikit bingung. Sedikit bingung. Apanya yang dibingungin? Kamu kalau nggak bertanya saya nggak tahu, saya lanjut loh ya. Misalkan saya punya gini, saya punya fungsi Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ditanya berapakah derivatif total? Berarti DZ itu sama dengan ZX dx ditambah dengan ZY dy. Selesai sudah. Lah kalau Z-nya X kuadrat berarti ZX-nya berapa? 2X. ZY-nya berapa? 2Y. Berarti hasilnya adalah 2X dx ditambah dengan 2Y dy. Selesai. Apabila dia belum memiliki cucu. Hanya memiliki anak. Tapi kalau Z-nya sudah punya cucu, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat.
kemudiannya Y itu adalah fungsi 2X misalkan, maka DZ per DX yang ditanyakan. Kenapa? Karena dia sudah punya cucu. Cucunya siapa? X. Itu sama dengan ZX. DX per DX ditambah dengan ZY. Del Y per del Z per del Y. DY per DX. Kamu tulis pakai ZX boleh, kamu tulis pakai gini juga boleh, terserah, sama saja. Karena ini nilainya sama dengan 1, berarti tidak usah direken. ZX-nya kan sudah dapat, ZY-nya sudah dapat, yang belum ada siapa? Yang belum ada DY per DX. Kalau Y sama dengan 2X, berarti DY per DX-nya berapa? 2. Sudah tinggal dimasukkan. ZX berapa? 2X. Ditambah ZZ berapa? 2Y. Kalikan itu berapa? 2. Hasilnya berapa? 2X plus 4Y. Jadi diferensial itu artinya perubahan. Perubahan kecil sekali. Makanya bentuknya D atau delta. Kalau misalkan dia belum punya cucu, berarti kan belum punya perubahan, masih punya anak saja. Makanya dia tetap dalam bentuk D. Kalau sudah punya cucu, baru diubah lagi. Bagaimana bisa? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang, biar nggak suwi-suwi loh, ini sama dengan tadi. Nah, cari derivatif total dari Z sama dengan X kuadrat min 8Y min Y kuadrat di mana? Nah, anaknya, tadi dia kan punya anak X sama Y. Anak X sama Y itu sudah sama-sama punya cucu. Sudah punya anak, berarti Z ini sudah punya cucu dari kedua anaknya, si X sama si Y. Dan cucunya sama-sama laki-lakinya. Makanya yang ditanya adalah DZ per DW, DZ per DW, DZ per DW semua. Karena Z cucunya W. DZ per DW gimana? Ya udah del Z per del X, DX per DW, del Z per del Y, DY per DW. Sudah jadi. Bu, tidak ada yang nol karena dia sudah punya cucu, tidak ada yang 1 maksudnya, dia tidak punya cucu. Sekarang kalau Z-nya sama dengan X kuadrat min 8XY, saya cari parsial terhadap X, berarti yang konstanta siapa? Y. Turunannya X kuadrat 2X, konstantanya saya tulis min Y. Turunannya X berapa? 1. Berarti 8-nya saya tulis langsung ya. Min 8Y. Biar cepet. Turunannya X kuadrat 2X min 8XY. Karena ini konstanta, 8 konstanta, saya tulis langsung. Min 8Y. Turunannya X berapa? 1. ZY berarti parsial terhadap X. Yang konstanta siapa? X kuadrat sama X. Ini konstantanya. Yang konstanta siapa tadi? X kuadrat min 8X. Kalau di konstanta diturunin berapa nilainya? 0. Berarti yang depan tidak usah dicari, kita yang belakang aja kita cari. Min 8X karena konstanta. Turunannya Y berapa? 1. Turunannya Y pangkat 3. Min 3Y kuadrat. Sudah, ZX-nya saya dapat 2X min 8Y. ZY-nya sama dapat min 8 min 3X. Sekarang tinggal nyari D. D siapa? Kalau saya punya X sama dengan min 3W, berarti yang dicari adalah DX per DW. Berapa nilainya? Min 3. Oh, positif 3 ya, sorry, positif 3. Saya punya Y sama dengan 1 min W. Berarti DY per DW-nya berapa? Turunannya 1, 0, turunannya min W, 1. Sudah tinggal dimasukkan ke sini. Dah, dimasukkan ke sini. Nah, jadi sudah. Yang penting harus kamu ingat adalah kalau saya turunkan parsial terhadap X, maka Y itu adalah konstanta. Kalau saya parsialkan terhadap Y, berarti X itu konstanta. Itu diingat-ingat. Tapi yang di belakang ini kan diferensial, bukan derivatif.
kamu turunkan biasa. Ya fungsi, berarti kita nggak anggap dia sebagai fungsi. Maka turunannya 1 min W sama dengan min 1. Turunannya 3W sama dengan 3. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Ya, Bu. Alhamdulillah ngene. Banter rek seneng aku lagi ini. Silakan latihan ini kamu tulis dulu. Kamu tulis dulu. Sudah? Yang NRP ganjil tulis yang nomor genap. Yang genap ini buat NRP ganjil. Yang ganjil itu buat NRP genap. Nah, wis. Sudah? Ini berarti genap. Ini ganjil. Ini genap. Ini ganjil. Ini genap. Ini ganjil. Ini genap. Sudah? Sudah belum? Halo? Belum, Bu, belum. Ojo Bu, bentar. suwi-suwi ta? Masih nulis, Bu. Ojo suwi-suwi ta? Bu, satu itu apa, Bu? Satu itu genap. 1 itu genap. 3 genap. 5 genap. Jadi genap itu nomor 1, 3, 5. Ganjil itu nomor 2, 4, 6. Wes, mari. Sudah belum? Soal sekarang kamu buka LMS. Kok buka 3 soal kamu kerjakan. Tak kei waktu 15 menit, kurang tak? Kurang, Bu. Lek kesuwen kon awakmu kok kan kesuwen ning gini-gini. Ning Google Meet kan kesuwen. Aja suwi-suwi. Berapa menit? 20 ya? 20 menit? Setelah ini selesai, Kak, Bu? Bentar. Ya wes, ikut tulisan saya, mari mbok tulis dorong. Iya. Udah, saya kasih waktu ngerjakan 20 menit. Sekarang lo kok hilang. Sekarang kan 9.22. 9.22